Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2025 pada Senin 13 April 2026 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang. Paripurna kali ini adalah jawaban atas penyampaian pendapat fraksi atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan 8 April 2026 lalu. Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Ketua 1, 2, dan 3 Wali Kota Wahyu Hidayat, Sekda Kota Malang, Forkopimda Kota Malang, OPD Pemkot Malang, serta 27 anggota Dewan. Ya pemirsa GTV Malang, kali ini saya berada di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Malang yang berada di Jalan Tugu, Kecamatan Klojen, Kota Malang, di mana pada hari Senin 13 April 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang akan menggelar rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus, yakni yang pertama adalah penyampaian hasil pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Kemudian dilanjutkan dengan agenda yang kedua, yakni pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Seperti apa jalannya rapat paripurna di kesempatan kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Malang Abdurrahman memimpin jalannya rapat paripurna dengan agenda penyampaian hasil pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2025. Melalui juru bicara Pansus pembahasan LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025, DPRD Kota Malang Indra Permana menyampaikan bahwa catatan DPRD merupakan hasil kerja kolektif Pansus, komisi-komisi serta seluruh pandangan fraksi DPRD Kota Malang. Ada 20 rekomendasi yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah Kota Malang. Dalam kajiannya, DPRD menyoroti penyajian dokumen LKPJ dinilai tidak memenuhi atau mencerminkan keterbukaan data, keterbukaan capaian kinerja dari perangkat daerah di tahun anggaran 2025. Sementara itu, untuk guru non-PNS swasta, perlu perhatian untuk insentif yang diterima. Pemkot wajib mengalokasikan anggaran untuk insentif guru SD dan SMP swasta. Tak hanya itu, potensi PAD dari sektor pajak parkir di Kota Malang juga menjadi perhatian dari DPRD Kota Malang agar ke depan ada panduan dan tolak ukur yang jelas terkait target pendapatan dari sektor retribusi dan parkir. Penyesuaian target pendapatan pengelolaan aset secara lebih rasional dan berbasis potensi real minimal sebesar 2,75 miliar, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 2 miliar 56 juta. Target 2026 sebesar 1 miliar 750 juta. Penetapan target yang terlalu rendah berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan daerah dan tidak mencerminkan kinerja pengelolaan aset yang maksimal. Ketiga, transformasi pengelolaan Malang Creative Center atau MCC menjadi BLUT. DPRD Kota Malang merekomendasikan agar pengelolaan Malang Creative Center ditingkatkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT dengan alokasi APBD yang cukup besar sekitar 6 miliar per tahun. DPRD Kota Malang merekomendasikan agar pemerintahan Kota Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap unit usaha dan kinerja Perumda Tunas, termasuk kemungkinan penataan ulang restrukturisasi lini bisnis yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap keuntungan perusahaan.
Di sela rapat paripurna, Arief Wahyudi, anggota Komisi C DPRD Kota Malang yang dikenal sebagai legislator senior dengan pengalaman panjang di dunia politik lokal, memberikan saran dan masukan atas segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Malang terkait kendala dalam penyaluran RT per kelas. Menurutnya, pengalokasian barang tidak harus berada di balai RT atau tempat resmi milik RT berkelas. Pemerintah kota harus mencari tempat yang fleksibel dan memiliki pertanggungjawaban yang jelas terhadap pengadaan barang tersebut. Karena ini diperiksa kelayakan tempat dan lain-lain. RT itu tidak semuanya mempunyai balai, tetapi boleh di balai RW, bahkan boleh di tempat-tempat penduduk, asalkan ada berita acara bertanggung jawab atas barang yang diserahkan tersebut. Saya kira ini sangat mudah dilakukan, sehingga di bawah itu sangat kondusif, programnya bagus, tetapi kalau pelaksanaannya nggak beres tidak akan menjadi sesuatu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengganjal di hati saya justru ada di pasal gadang. Ini harus betul-betul dilakukan kajian hukum secara baik dan benar. Kita mempunyai kepala bagian hukum, kita mempunyai inspektorat, alas hak ataupun hukum yang mendasari pembangunan di kawasan penampungan sementara atau direlokasi itu harus. Usai agenda penyampaian hasil pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2025 dilaksanakan, acara dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2025. Amitya Rananggani Siraduhita, Ketua DPRD Kota Malang, bersama Wakil Ketua DPRD, didampingi Wali Kota dan Sekda Kota Malang, akhirnya menetapkannya menjadi keputusan DPRD. LKPJ ini adalah laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Di sesi berikutnya, Paripurna DPRD Kota Malang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan 3 ranperda, penyelenggaraan perparkiran, bangunan gedung, serta ranperda pemajuan kebudayaan. 7 fraksi DPRD Kota Malang melalui juru bicara yang ditunjuk menyampaikan pendapat akhirnya sebelum menerima dan menyetujui 3 ranperda ini menjadi sebuah perda agar menjadi sebuah evaluasi dan monitoring. Masing-masing fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pendapatnya. Dipimpin Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, penyampaian pendapat akhir diawali dari Partai Nasdem PSI, Dito Arif Nurrahmadi. Dalam ranperda perparkiran, fraksi ini menyampaikan stigma masyarakat yang beranggapan bahwa Malang kota parkir, hingga membuat normalisasi premanisme berkedok parkir menjadikannya sebagai pekerjaan utama. Penyelenggaraan perparkiran tentu menjadi tantangan, ada tantangan dan permasalahan. Fraksi Nasdem PSI melihat bahwa ada stigma masyarakat bahwa Malang sebagai kota parkir. Namun kita juga melihat ada tantangan bahwa potensi PAD dari parkir dan proyek target dari sektor parkir yang selama ini belum bisa terpenuhi. Kita juga tahu, kita melihat ada tantangan bahwa titik parkir resmi dan yang tidak resmi serta adanya grey area, mana wilayah yang masuk ada parkir dan retribusi parkir. Kemudian kita juga melihat ada alih fungsi fasum, alih fungsi PSP untuk parkir, bahkan di banyak titik parkir menjadi salah satu sumber kemacetan. Kemudian dalam sisi lain kita melihat aspek sosial dan juga ekonomi, bahwa penyelenggaraan parkir berkaitan dengan dalam tanda kutip premanisme yang berdebat. Seolah kita normalisasi bahwa parkir itu menjadi pekerjaan utama yang ada di utama, padahal kalau kita tanya pada anak-anak kita punya cita-cita jadi apa? Nggak ada yang pasti jawab, saya cita-cita jadi tukang parkir. Tapi fakta di masyarakat di Jawa Barat, parkir
seolah menjadi suatu mata pencarian tersendiri. Pada Ranperda Pemajuan Kebudayaan, diharapkan perda ini nantinya dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal pendidikan di Kota Malang agar program pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari kalender event Kota Malang. Disusul fraksi Damai yang juga menerima dan menyetujui 3 rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan perparkiran bangunan gedung dan pemajuan kebudayaan. Fraksi Damai memberi catatan agar pemerintah lewat OPD terkait untuk melakukan penataan dan pemetaan secara menyeluruh, terutama jumlah titik parkir resmi. Kemudian pada Ranperda Bangunan Gedung, menekankan bahwa setiap bangunan harus memenuhi standar teknis, keselamatan dan kelayakan fungsi agar tidak berpotensi membahayakan masyarakat. Ranperda Pemajuan Kebudayaan sebagai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai budaya yang diharapkan dapat mendorong terciptanya nilai ekonomis seperti kayu tangan heritage dan Dewan Kesenian Malang. Penyelenggaraan perparkiran poin 3 dalam rangka untuk meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir dan pajak parkir, kami mendorong kepada pemerintah lewat OPD terkait untuk melakukan penataan dan pemetaan secara menyeluruh, terutama terkait dengan jumlah titik parkir di ruas-ruas jalan perkotaan. Di samping ada data yang konkret secara komprehensif mengenai jumlah titik parkir yang resmi di Kota Malang, masyarakat juga merasa nyaman dan aman, terutama pengguna jalan. Poin 4, kami dari fraksi Damai DPRD Kota Malang mendorong pada pemerintah Kota Malang agar segera melakukan modernisasi dan digitalisasi dalam tata kelola perparkiran dengan mengedepankan asas transparansi, keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Jika sistem ini dilakukan bisa dapat meminimalisir kebocoran serta dapat meningkatkan PAD. Skema bagi hasil yang adil dan berbasis potensi dalam mengatur kerjasama pengelolaan perlu diterapkan prinsip siapa yang lebih potensial maka kontribusinya lebih besar. Skema pembagian hasil tidak boleh kaku. Fraksi Golkar melalui juru bicaranya menyepakati dan menyetujui disahkannya 3 ranperda tersebut menjadi sebuah peraturan daerah Kota Malang. Namun dengan beberapa catatan, pada ranperda perparkiran pentingnya transformasi pengelolaan parkir melalui sistem berbasis teknologi atau digitalisasi. Pada ranperda bangunan gedung, Pemkot harus menyederhanakan prosedur perizinan bangunan gedung yang cenderung panjang, berbelit dan memakan waktu. Pada ranperda pemajuan kebudayaan, fraksi ini berharap ranperda menjadi upaya strategis memperkuat identitas budaya lokal. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, kami belum menyampaikan catatan-catatan strategis konstruktif untuk perlu diperhatikan. Yang pertama, catatan terhadap ranperda penyelenggaraan perparkiran. Ada 10 catatan dari fraksi Partai Golkar. Izin untuk membacakan beberapa saja. Catatan yang kelima. Kami berharap ranperda ini mampu mengatur secara seimbang dan proporsional antara kebutuhan penyediaan ruang parkir dengan perencanaan tata ruang kota. Pengaturan yang baik akan mencegah terjadinya penggunaan ruang yang tidak sesuai peruntukan yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu estetika kota. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah kota untuk melakukan integrasi kebijakan perparkiran dengan rencana tata ruang wilayah agar menjadi kunci dalam mewujudkan Kota Malang yang tertib, nyaman, dan memiliki daya tarik sebagai kota yang ramah bagi masyarakat maupun pengunjung. Fraksi Gerindra menyoroti perlunya sistem pengelolaan parkir yang transparan dan akuntabel, termasuk kejelasan tarif serta pengawasan di lapangan. Pada ranperda bangunan gedung, pentingnya penguatan aspek keselamatan seperti proteksi kebakaran khususnya di kawasan padat penduduk. Malang 13 April 2026, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Malang, Ketua dan Agung Prasetyo. Selanjutnya yang terakhir terkait kemajuan kebudayaan. Ini penting sekali. Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan pariwisata di Jawa Timur memiliki kekayaan budaya lokal seperti topeng Malang, batik tulis, dan tradisi kampung adat yang menjadi identitas kuat masyarakatnya. Namun di tengah urbanisasi cepat dan tantangan globalisasi, kebudayaan daerah rentan tergerus tanpa kerangka hukum yang jelas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan
yang menekankan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya nasional serta daerah. Tanpa mengurangi uraian di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah utama tentang kemajuan kebudayaan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi prosedur kami, fraksi Gerindra memberikan catatan sebagai berikut. 1. Mendorong pemerintah Kota Malang untuk terus melakukan pembangunan kebudayaan yang inklusif, yaitu kesadaran menciptakan lingkungan sosial, budaya, dan institusional yang merangkul, menghormati, dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini berarti memastikan setiap warga masyarakat, terlepas dari latar belakang sosial budaya, agama, gender, disabilitas, atau status sosial ekonomi, merasa dihargai, diberdayakan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara serta mengekspresikan budaya mereka. Fraksi PKS mendorong agar ada penataan parkir yang resmi agar tidak mengganggu hak para pengguna jalan yang sering merubah tepi jalan menjadi parkir tak berizin. PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat menegakkan aturan tentang penyediaan lahan parkir bagi pusat perkantoran, pembelajaran, dan tempat usaha lainnya, terutama yang berada di pinggir jalan utama, agar tidak terganggu hak para pengguna jalan dan trotoar yang sering berubah menjadi lahan parkir tepi jalan yang tidak berizin. Nomor 5. Fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang untuk segera menerapkan sistem pemberdayaan pembayaran parkir digital, yaitu non tunai, terutama pada parkir yang berruang dalam milik jalan, tepi jalan umum, guna mengurangi kebocoran pendapatan berdasarkan dengan apa yang telah diatur dalam pasal 17 dan pasal 24. Nomor 6. Fraksi PKS mendorong pembinaan struktur parkir juga agar lebih tertib, transparan, profesional, termasuk mendorong audit terhadap titik parkir yang bermasalah serta melakukan penegakan hukum secara tegas bagi juru parkir yang melanggar aturan dalam perda ini. Di perda parkir ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada pantun di Jabois ya. Batu kerikil di terminal dikumpulkan dengan baik. Parkir dikelola dengan profesional. Dipastikan PAD pasti naik. Pada Ranperda Bangunan Gedung, fraksi PKB mendorong agar izin bangunan gedung menjadi syarat mutlak sebagai pengganti IMB. PKB mendorong pemerintah untuk mendata kembali semua juru parkir di Kota Malang wajib terdaftar dan memiliki identitas resmi, kemudian memperlakukan sistem pemitraan yang jelas dengan pemerintah daerah. 7. Fraksi PKB menilai pengaturan zonasi pembangunan kemajuan dan meningkatkan ketertiban kota sangat penting. 8. Fraksi PKB juga menilai keberhasilan peraturan daerah yang menentukan adanya penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. 2. Ranperda Pembangunan Gedung. 1. Fraksi PKB mendorong pemerintah Kota Malang agar izin bangunan gedung menjadi syarat mutlak sebagai pengganti IMB yang harus dipenuhi setiap melakukan aktivitas pembangunan. Namun fraksi PKB juga menekankan pemerintah Kota Malang perlu melakukan penyedaraan atas persyaratan selama dirasakan masyarakat, terutama dalam dokumen teknis seperti gambar, arsitektur, struktural bangunan, dan laporan lingkungan yang membuat masyarakat semakin sulit. Fraksi PDIP
Terkait Ranperda Pemajuan Kebudayaan, DPRD mendorong pemerintah Kota Malang untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya lokal secara inklusif, membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Secara menyeluruh, 7 fraksi DPRD Kota Malang telah menyetujui dan menyepakati 3 Ranperda tersebut menjadi sebuah perda, dapat memperkuat tata kelola perparkiran, penataan bangunan, serta pelestarian dan pengembangan budaya di Kota Malang secara berkelanjutan. Ranperda penyelenggaraan perparkiran perlu dilakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh titik parkir di Kota Malang, baik yang termasuk dalam skema restribusi maupun pajak parkir, guna memperoleh data yang komprehensif dan akurat mengenai jumlah serta sebaran titik parkir resmi. Pemetaan ini tidak hanya bersifat inventarisasi, tetapi juga harus mampu menggambarkan kondisi real di lapangan, termasuk kapasitas, tingkat pemanfaatan, dan potensi pendapatan, sehingga dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran. 2-3 terbaca. Nomor 4, perlu juga penekanan sinkronisasi data dan zonasi atau top-down mapping. Jangan hanya memetakan jumlah titik, tapi lakukan zonasi parkir. Malang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, seperti kawasan pendidikan seperti Lowaru, kawasan bisnis seperti Klojen, pasar besar, dan kawasan wisata seperti Kaitangan, sehingga bisa diterapkan tarif parkir progresif berdasarkan zona kepadatan untuk mengendalikan volume kendaraan. Wali Kota Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang yang telah bersinergi dan berkolaborasi melakukan pembahasan secara mendalam dan kritis. Pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan penyusunan perwali sebagai aturan teknis pelaksanaan, melakukan harmonisasi dengan peraturan perundangan di tingkat provinsi maupun pusat. Terhadap berbagai masukan, saran, dan tuntutan yang telah disampaikan dalam proses pembahasan merupakan bagian penting untuk menyempurnakan substansi peraturan daerah ini agar diimplementasi dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia, berdasarkan 3 surat Gubernur Jawa Timur, yaitu 1. Tanggal 15 Januari tahun 2026 nomor 100.3.2 1812/013.2/2026 hal fasilitasi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran. 2. Tanggal 26 Januari 2026 nomor 100.3.051/013.2/2026 hal hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung. Dan tanggal 3 Maret tahun 2026 nomor 100.3.013.2/2026 hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah pertambangan tentang pemajuan kebudayaan. Kita bukan belum tuntas, tidak, tetapi kita mengevaluasi karena ini kan baru pertama. Wajar kalau yang pertama itu tentu belum sempurna, ada beberapa hal yang harus kita menyempurnakan. Kita terus mengevaluasi agar nanti RT berkelas ini sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan harapan dari masyarakat Kota Malang. Itu ditunda apa? Tidak, ya. Yang meja kursi itu kita evaluasi. Jadi kan masih ada beberapa hal yang meja kursi yang kita rekomendasikan untuk diteruskan sesuai dengan yang mereka harapkan. Tetapi juga untuk meja kursi yang lain memang kita ini mengevaluasi untuk mencegah dan mengantisipasi permasalahan di kemudian hari. Kami tidak ingin permasalahan yang diinginkan oleh warga, tapi ada permasalahan akhirnya menjadi permasalahan kemudian. Harapan dari DPRD kan tadi pada saat disampaikan juga seperti itu, jangan sampai nanti sudah niat baik, kemudian dalam pelaksanaannya ada hal yang memang perlu evaluasi agar sesuai dengan ketentuan dan tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Ada beberapa hal yang di dalam perda ini tidak diuraikan secara detail sehingga memang butuh dukungan dari perwali. Nah, saya berharap sesuai dengan komitmen tadi disampaikan, apakah itu memang membutuhkan waktu, ya saya berharap segera terinisiasi gitu. Kalau terinisiasi aja belum kan ya pasti agak lama. Saya berharap di dalam 6 bulan ini
sudah bisa terselesaikan. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan berita acara penandatanganan Bapemperda penyelenggaraan perparkiran, bangunan gedung, dan pemajuan budaya oleh anggota legislatif bersama eksekutif Kota Malang. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang digelar pada hari Senin 13 April 2026, di mana ada beberapa agenda yang disampaikan dalam rapat paripurna kali ini. Yang pertama tadi adalah penyampaian hasil pembahasan terhadap LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Kemudian pengambilan keputusan tentang rekomendasi atau catatan strategis tentang LKPJ Wali Kota Malang tahun anggaran 2025. Dan tadi di agenda yang kedua yakni juga penyampaian pendapat akhir fraksi dan pengambilan keputusan 3 ranperda terkait penyelenggaraan perparkiran, bangunan gedung, serta pemajuan kebudayaan. Dan tentunya 3 ranperda yang sudah dibahas kali ini sudah disetujui dan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang bersama dengan Wali Kota Malang. Dan diharapkan ranperda ini bisa membawa kemaslahatan untuk warga Kota Malang untuk naik kelas menuju Kota Malang Boys berkelas. Dari Kota Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.